Selamat sore teman-teman Kicomania, ketemu lagi dengan channel Agen Burung Tulungagung. Sore hari ini teman-teman menjawab pertanyaan beberapa teman Kicomania. Berapa tahun Om Sis mulai suka burung kayak gitu, dan berapa lama Om Sis mulai jualan murai batu. Yang dulu pernah banyak sekali datang murai batu yang berasal dari Malaysia atau bahkan Nias atau dari Sumatera, teman-teman. Sebelum saya lanjut membahasnya atau menjawabnya, teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi, di sana bisa sharing bersama-sama. Dan untuk teman-teman yang pengen cari obat-obatan racikan dari saya, di deskripsi ada nomornya admin. Oke teman-teman, menjawab pertanyaan pertama tadi, sejak kapan suka burung ya, kayak gitu. Teman-teman lihat di sekitar saya ini adalah persawahan, jadi di mana-mana kelihatan sawah ya itu. Nah, karena kita lingkungannya di desa banget ya, sejak kecil itu kita sudah biasa mbulang kayak gitu teman-teman. Jadi mbulang sudah terbiasa ketemu dengan hewan-hewan kecil seperti burung, bahkan ular, bahkan katak dan lain sebagainya kayak gitu teman-teman. Nah dari situ mulailah suka burung. Pernah saya buat cerita atau konten teman-teman. Dulu itu waktu kecil itu, kalau dulu burung-burung masih banyak ya, pentet dan lain sebagainya itu, ketika kita nyuluh dapat banyak itu memang kita konsumsi. Itu pernah kita lakukan ketika malam hari waktu di desa kayak gitu. Nah sejak kecil ya, sekarang ini umur sekitar 34-35 ya teman-teman. Mungkin sejak TK ya, kita sudah dihadapkan dengan burung-burung. Bahkan ketika bapak dari sawah sering juga dapat anakan burung dibawa pulang dengan tujuan dipelihara. Mulai dari situ saya sudah suka burung. Jadi kalau ditanya suka burung itu kapan? Ya sejak kecil kayak gitu teman-teman. Lebih dari 20 tahun kayaknya, intinya seperti itu. Sejak kecil suka burung. Terus teman-teman ada yang tanya mulai kapan sih jualan burung kayak gitu. Pernah saya bahas juga, pernah buat konten ya. Waktu itu setelah SMA, itu lulusan tahun 2006 kalau nggak salah itu. Saya pertama kali merawat murai batu kayak gitu teman-teman. Waktu itu kalau nggak salah keluar SMA, murai batu itu masih murah-murah ya teman-teman ya. Waktu itu Facebook belum ada kayaknya, sudah ada atau belum saya lupa, nggak ada media sosial kayak gitu. Jadi waktu itu saya beli 1 ekor murai batu brondol dengan harga 75.000 kalau nggak salah waktu itu. Nah saya nggak tahu, saya rawat setelah 1 minggu ternyata ngeplong-ngeplong. Saya rawat sekitar 1 bulan. Sorry teman-teman, tempatnya berpindah-pindah, mungkin agak berjeda ya, karena ini sambil ngomong kayak gitu. Nah setelah itu saya rawat sekitar 1 bulan ya, ekornya berangsur-angsur tumbuh. Waktu itu sudah makan fur juga. Dan tidak sengaja ada orang Irian, tetangga desa yang kerja di Irian pulang waktu itu teman-teman ya. Ini mungkin cerita sebentar, sekitar 2006-2007 itu. Dia tanya, dapat informasi dari seseorang bahwa saya memiliki murai batu waktu itu. Dia main ke rumah, nah dia tanya, setelah melihat burungnya disiulin kok ngeplong bunyi seperti itu teman-teman. Waktu itu tetangga desa dia tiba-tiba nawar kalau nggak salah 400.000. Jadi dibeli kalau nggak salah 400 apa 450. Padahal saya itu nggak minta kayak gitu. Kalau boleh segini tak bawa kayak gitu. Akhirnya saya pikir-pikir ya udahlah nggak apa-apa waktu itu. Akhirnya burung itu terjual sekitar 400 atau 400.000. Nah akhirnya sejak itu teman-teman, setelah laku itu saya beli 2 ekor atau 3 ekor murai batu waktu itu. Saya rawat lagi tetapi tidak mulus yang saya harapkan. Jadi 2 ekor itu mati kalau nggak salah waktu itu, karena saya milihnya yang jinak. Jadi yang beranggapan jinak itu lebih untuk mudah hutan lebih bagus, tapi ternyata itu tadi gampang mati malahan untuk burung mudah hutan yang jinak. Jadi sejak itu saya penasaran, terus mencoba beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi teman-teman. Nah setelah itu ya sampai sekarang jual beli burung itu kayak gitu. Noh, untuk bertahan dulu sampai sekarang, yang pertama itu kita suka sama burung kayak gitu. Yang pertama suka, setelah suka kita pasti
apa ya, wong namanya suka. Jadi ketika ada kesalahan, ada kekurangan, ketika burung sakit, kita semangat untuk belajar untuk menyembuhkannya, seperti itu. Jadi kalau nggak suka, kalau nggak cinta, kalau nggak ada semangat, ya nggak jalan sampai sekarang, seperti itu. Nah, dari semua perjalanan itu akhirnya saya menemukan beberapa juga. Mungkin teman-teman kemarin ada yang tanya, apakah yang perlu disiapkan untuk merawat murai batu kayak gitu. Yang pertama yaitu tadi kesiapan mental ketika sakit atau ada kematian dan lain sebagainya. Kalau enggak ya kecewa banget, seperti itu. Yang pertama itu, atau hobi juga harus ditanamkan, seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya berjalannya waktu, karena udah bisa merawat dan mengobati, itu obat-obatan juga tidak kalah pentingnya. Jadi makanya kemarin teman-teman yang tanya juga, Om Sis obat apa yang digunakan kayak gitu, sudah saya bagikan semua. Jadi berjalannya waktu, obat juga saya juga ada yang tetap gunakan, ada juga yang ganti. Jadi kalau ada yang saya coba lebih manjur, itu saya gunakan, seperti itu. Jadi yang dulunya menggunakan antibiotik saya ambil dari Tetaklor, itu ada videonya ya, berapa, 1 tahun yang lalu ya mungkin teman-teman. Setelah itu ada dapat lagi yang lebih manjur kayak gitu, yang lebih kuat, efeknya lebih cepat juga ada kayak gitu teman-teman. Jadi sekaligus menjawab teman-teman semua, yang pertama yang selalu saya pakai, selalu saya beli, yaitu anti saraf kayak gitu. Sorry teman-teman, tadi pindah lokasi karena udah mulai maghrib ya, dan ada yang rewel itu tadi. Saya lanjut, jadi sebentar ya. Yang pertama tadi anti saraf yang selalu saya siapkan, itu dulu sampai sekarang itu saya tetap sedia. Terus selanjutnya saya pakai vitamin. Kalau dulu itu pernah menggunakan Tetaklor, obat ayam kayak gitu. Sekarang saya gunakan, kalau dulu obat-obat dari toko ya, tapi beberapa waktu yang lalu, udah lama sih, sekitar 1 tahunan, ada teman memberikan resep pada saya obat racikan. Jadi 2 obat itu yang selalu ada di sini sekarang. Jadi tujuannya untuk apa? Yaitu tadi teman-teman, kalau sewaktu-waktu ada sakit. Jadi obat juga merupakan sesuatu hal yang penting, atau obat-obatan juga yang wajib kita miliki, yang perlu kita siapkan ketika merawat burung murai batu. Dan yang terakhir yaitu perawatan kontinu teman-teman. Jadi perawatan berlangsung atau kontinu ini biasanya teman-teman ya, ini otomatis ada. Jadi kalau sudah awalnya suka seperti sekarang ini teman-teman ya, ini teman-teman tahu semuanya sejak pandemi semuanya agak sepi ya, pekerjaan dan lain sebagainya. Seperti halnya seperti itu. Jadi burung juga untuk akhir-akhir ini memang agak sepi, tetapi karena otomatis hobi ya nggak masalah, kita rawat aja kayak gitu. Jadi sejak pandemi juga kiriman murai batu itu sulit ya. Yang impor dari Sumatera juga agak sulit. Karena apa? Bawa orang aja sulit, apalagi bawa orang kayak gitu teman-teman. Oke, itu tadi tambahan dari saya. Sekian dulu videonya teman-teman ya. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya. Nantikan video berikutnya. Tetap di Satu Hobi, salam Satu Hobi. Sekian dulu videonya, nantikan video berikutnya.